sekarang lagi di SMP Negeri 1 Bulet. Ini sekolah besar. Siswanya berapa Pak sekarang Pak? 640. 640. Dan masih bertambah kalau nggak ditahan ini masih bertambah ya Pak ya? Iya. Masih ada yang mau masuk, yang pindahan, yang apa? Ada yang dari Cianjur? Banyak. Cianjur juga banyak. Memang ini sekolah bagus banget. Yakin lah, saya tuh sering mendengar SMP 1 Tegal Bulet dari dulu. Memang manajemennya bagus, guru-gurunya bagus, kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Ini jam segini aja anak masih ada yang di sekolah, masih latihan. Pramuka kan yang Seni ya, seni pramuka, bola voli saja Pak. Tanggal 14 ya kalau ada, 12, 14 mau ada Iya. kegiatan pramuka ya? Iya. Nah itu juga. Jadi memang sekolah ini potensinya bagus banget, cuma sekolah ini kekurangan ruang kelas. Jadi rencananya tahun ini yang 2 lokal sana mau kita dak, supaya tahun depan bisa kita bangun di atasnya di RKB. Mudah-mudahan masih ada anggaran juga tahun depan juga selain RKB kita rehab juga bangunan yang selanjutnya kita dak juga. Ditambah yang bagian depan sana itu ruang guru, ruang PU juga kayaknya harus dibikin 2 tingkat, 2 lantai. Soalnya di sini masih kekurangan dan komputer juga belum ada, perpustakaan harus dibenerin juga. Gitu. Perawatan saya ngecek ini memang kalau yang bagi ada bangunan yang di bawah itu memang sudah bukan saatnya untuk dirawat lagi, tinggal dijaga ya, dijaga jangan sampai makin parah karena tahun ini baru 2 lokal yang akan direhab. Sementara kalau yang bangunan atas ini, saya juga barusan sudah ngobrol dengan Wakasek Satpas, jangan sampai ada kebocoran. Gitu. Ini kalau melihat dari kondisi anggaran kita selama ini, akan sulit untuk mendapatkan rehab yang bagian sini, bagian atas ini. Karena kita masih harus fokus yang bawah, kita juga butuh membangun beberapa bangunan. Jadi saya sudah wanti-wanti lah ya ke Wakasek Satpas supaya jangan sampai ada kebocoran. Saya minta mungkin besok lah ada orang yang ngecek ke atap, ngecek ke dalam atap, apakah ada sinar-sinar matahari yang masuk atau tidak. Nah itu harus segera dirapatkan, dirapihin lagi gentengnya gitu. Jangan sampai telat, karena kalau telat nanti kayunya busuk. Sejauh ini sih alhamdulillah bagus. Bangunan-bangunan yang dudukan gentengnya sudah pada rusak pun gentengnya masih terlihat rapi. Jadi kelihatan masih dipelihara supaya tidak makin parah. Cuma beberapa bangunan ya memang harus segera direhab. Dan di sini juga ada inovasi seperti kemarin saya dapat di SMP 6 Surade. Ada genteng dari sendal. Biasanya anak-anak itu iseng lempar-lempar. Betul Pak, betul. Ya. Kan ada program-program yang ingin dimajukan oleh sekolah, tapi dari dinas juga kan susah anggaran, di sekolah juga terbatas. Ya caranya begitu. Silahkan diajukan ke orang tua siswa bersama komite. Kita pokoknya hanya mengajukan program sekolah mah gitu. Rencana sekolah itu akan seperti ini. Contoh misal ya Pak, kita ingin pembiasaan akhlak yang baik dengannya, supaya sholat duha bersama gitu. Nah, mau sholat duha bareng tapi tempat tidak cukup, berarti kan harus di luar sini misalnya. Peryogi naon ya, apakah misalkan pakai membran ditutup seperti itu gitu ya, supaya anak-anak tidak kepanasan, atau bagaimana caranya? Misalkan untuk sholat zuhur bareng, peryogi tempat wudhu, itu penambahan tempat wudhu, silahkan programnya sampaikan. Nah kita hanya menunggu jawaban dari orang tua. Ketika kata orang tua siswa nggak usah lah, anak saya mah keun we sholatna bergantian saja. Ada anak saya mah tanah sholat. Intinya kalau misalnya orang tua siswa tidak siap untuk mengakomodir itu, ya udah, kita juga punya keterbatasan. Kita hanya bisa mengusahakan sok di mana deh gitu ya. Apakah nanti ada anggaran yang lain dari CSR atau memang dari dinas ada gitu ya. Nah, kalaupun kata orang tua siswa hayulah urang udunan, gimana?
Kita mah nggak ikut-ikut, sekolah nggak ikut-ikut. Mah nggak orang tua siswa dengan komite. Gitu. Mau berapa, siapa yang udunan, siapa yang membantu pakai tenaga mungkin. Mana Bapak dibebaskan saja. Waktunya sampai kapan, nilainya berapa, silahkan. Kita cuma punya kebutuhan kita seperti apa. Nyari kebutuhan mau tidak mau berenang nampaknya jelas gitu ya, kedah jelas targetnya harus berapa. Tapi target waktunya kapan ya sekemampuan mereka aja. Dilaksanakan oleh oleh komite. Nah, kalau itu benar terjadi, ada kesepakatan si orang tua siswa dengan komite sudah sepakat mau seperti apa, bikin beritanya supaya masyarakat tahu. Jangan masyarakat bertanya-tanya, masyarakat di luar bertanya-tanya, naon aya pungutan? Wah, itu uang bangunan wajib. Kelas sakieu wajib sakieu, kan nggak gitu prosesnya. Nah, itu yang harus kita informasikan ke masyarakat. Memang kelemahan kita, kita awal diskusi dengan orang tua, bikin kesepakatan. Yang terakhir pemberitahuan Itu. Yang belum kita itu kita itu terbiasa nutup-nutup namanya nyumput karena sieun naon. Padahal kalau memang kita sudah sesuai prosedur jangan takut, Pak. Alhamdulillah dikasih umumkan aja. Beritakan, Pak. Gandeng rekan-rekan media untuk memberitakan, itu tugas mereka. Tugas mereka supaya masyarakat umum juga tahu ngaon wae sih gawe SMP gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kesulitan kemarin nata taman segala disampaikan waktu itu ke orang tua. Pas alhamdulillahnya udah kita aja, memang itu pun tidak 100% mereka bayar dengan uang. Mungkin kemarin 60% dengan ya nggak apa-apa. Terus yang lainnya alhamdulillah tenaga. Ya artinya kelemahannya tidak diberitakan, akhirnya jadi kan orang berpikirnya macam-macam negatif gitu. Banyak kan mayoritas gitu berpikir negatif wae. Salah satu kuncinya apa ya? Dengan adanya partisipasi warga seperti itu, artinya mereka sangat peduli terhadap pendidikan gitu, Pak. Peduli untuk ukur omong hungkul. Terus rencana juga mau itu tuh rencana tuh masjid mau diperlebar ke sebelah selatan, itu kan masih ada lahan kosong gitu untuk sholat berjamaahnya, walaupun bersaksakan bergantian ya insya Allah udah ada rencana gitu. Tahun 2004 Pak ini kalau nggak salah Pak masjidnya musolanya, tapi alhamdulillah ada perawatannya bagus. Paling inti mah perawatan paling ini genteng, Pak. Memang fondasi juga, cuma fondasi mah jarang terjadi lah. Apalagi ningali lahannya di mah stabil. Tanahnya stabil. Dipakai 2 tingkat seperti ini juga kan kuat. Genteng paling. Betul, Pak. Bocor, busuk, udah. Ya kemarin waktu ada angin gede itu kan air, Pak. Waktu hujan besar itu nyebrot ke dalam semua, Pak. Seperti kebanjiran aja gitu. Semua ini yang di atas. Iya, gitu. Semua gitu. Pas saya naik, saya periksa genteng-gentengnya, ya ada 1-2 yang ngegeser gitu karena anginnya sangat kencang waktu itu kayak gitu. Ini kalau bisa mah dipapas lah. Yang sebelah sana dipapas. Kalau memang bisa dipendekan lah. Jadi kan ayat tahap dahan ieunya Pak nya. Tasak itu kalau hurna potong gitu. Siap. Udah Pak, udah kemarin udah direncanakan, tapi belum ada waktunya Pak. Baru selesai. Belum. Rencana kan minggu kemarin kan mau motong itu. Kata Pak Tresna Pak Kepala, udah deh coraca dulu itu, nanti takut dia ditanyain sama orang tua siswa, kenapa kok udah ada ini kok belum dicor kayak gitu, belum dilaksanakan. Bagusnya gini gitu. Pak, kan iya kan mau direhabnya. Genteng turun kan, atap turun ya. Nah, ketika atap sudah turun semua, potong. Siap. Itu. Istilahnya dipura-pura ge, kita nggak inilah aman lah. Nggak kena genteng. Genteng kalau bisa, ini kan harus segera dikosongkan sekarang apa ya? Betul. Ini kapan Kang Abu udah kesini ya? Waktu 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Enggak. Kayaknya kita ini di awal September lah. Awal September ini mulai, Pak. Nah, jadi sebelum mulai nanti kan harus dikosongkan ya, anak-anak dikosongkan, gentengnya turunkan, amankan oleh sekolah. Gitu. Apakah nanti sekolah bisa mau bikin saung literasi di sana, bisa pakai itu. Kayu-kayunya bisa dipakai oleh sekolah. Dan kalau itu bukan kalau kayu kayaknya sudah nggak bisa dipakai Pak, udah hancur di sana. Itu sudah udah dipakai bantuan dari bawahnya. Udah dari ditunjur. Iya, itu
Dua-duanya, dua lokal itu, dua ruangan itu. Berarti sudah menjadi hak milik Barudak Pramuka. Untuk Pak Api Unggun. Iya, betul Pak, betul. Cuma Genteng Amankan itu punya pemerintah Pak. Jadi kalau mau digunakan oleh sekolah lagi mah enggak. Iya. Kadang sok aya perusahaan, gimana? Wah, Pemborong gitu. gitu. Iya. Itu bukan punya pemborong. Gitu. Iya.